Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kembali kita akan mengupdate informasi penyerahan SK khususnya P3K tahap 1 pasca lebaran. Bapak Ibu, daerah ini akan serahkan SK pada bulan Mei dan TMT-nya tetap Maret 2025 sesuai arahan BKN. Bapak Ibu, informasi lainnya R2 dan R3 terus menantikan kepastian pengangkatan. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, kita sudah pun mengupdate beberapa informasi berkaitan dengan penyerahan SK, di mana yang kita ketahui Kota Pariaman menjadi daerah tercepat penyerahan SK P3K tahap 1, di mana kontraknya sampai batas pensiun. Di mana Bapak Ibu, untuk khususnya Kota Pariaman ini kemarin sempat diterbitkan lebih awal sebelum adanya penundaan ya, sampai dengan Maret 2026. Sampai akhirnya adanya informasi Kota Pariaman ini penyerahan SK-nya akan dibatalkan dan diserentakkan di 2026. Namun setelah adanya pembatalan penundaan pengangkatan, Kota Pariaman resmi ya menjadi daerah tercepat menyerahkan SK. Bapak Ibu, setelah Kota Pariaman, kita dapati daerah kedua yang telah menyerahkan SK adalah Bupati Kota Waringin Barat ya, ataupun Kabupaten Kota Waringin Barat yang telah pun menyerahkan SK 594 SK pengangkatan P3K tahap 1. Ini yang dilakukan pada bulan puasa ya, kemarin Ramadan, tepatnya di 24 Maret 2025. Informasi ini sudah kita update di video sebelumnya. Setelah Kota Waringin Barat ini, kita dapati juga daerah yang telah menyerahkan SK cukup banyak, yaitu di Kabupaten Bekasi. Ribuan P3K tahap 1 dilantik hari ini, yaitu di tanggal 26 Maret 2025, yaitu juga di bulan Ramadan, di mana di Kabupaten Bekasi sejumlah 9.051 sudah pun menerima ya SK pelantikan P3K. Bapak Ibu, setelah itu kita dapati lagi untuk pasca lebaran, ini sudah dapat bocorannya akan diterima di bulan April targetnya setelah masuk libur lebaran, yaitu sebanyak 570 P3K akan terima SK dari Gubernur Bengkulu, yang paling banyak adalah guru. Nah, informasi ini sudah pun disampaikan jauh-jauh hari, walaupun secara resmi penyerahan ini belum dilakukan. Ini adalah bocoran yang disampaikan oleh Pemkab Bengkulu. Kemudian Bapak Ibu, Pemkab yang juga telah terang-terangan akan menyerahkan SK pasca lebaran, dan bahkan di sini telah disebutkan juga tanggalnya, yaitu di tanggal 8 April ya katanya, bahwa ini adalah di daerah Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin yang juga akan menyerahkan SK. Di sini bahkan disebutkan akan diserahkan di tanggal 8 April mendatang ya. Nah, Bapak Ibu, setelah beberapa daerah ini kita terus mengupdate informasi terkini, kita dapati daerah yang bakal menyerahkan SK lagi di bulan Mei, yaitu daerah ini ya. Kabar gembira, bulan depan P3K 2024 menerima gaji pertama. Mari kita simak informasinya, daerah mana ini Bapak Ibu. Berikut ini kabar gembira bagi para honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah yang sudah lulus P3K tahap 1. Pemkab Buol sudah menyiapkan anggaran gaji P3K 2024, di mana targetnya akan menerima gaji perdana pada Mei 2025. Bupati Buol, Lisar Yudi Triwibowo menjelaskan, pembayaran gaji P3K tahap 1 dan 2 di daerahnya menggunakan APBN. Nah, jelas Bapak Ibu ya, untuk gaji dan tunjangan melekat ini sebenarnya dari transfer pusat ya ke daerah, sehingga tidak ada alasan sebenarnya daerah untuk tidak mengusulkan. Sedangkan TPP-nya baru dari daerah. Pemerintah daerah melalui APBD tidak mampu membayar gaji P3K, sehingga pembayarannya menggunakan APBN. Dia menuturkan pembayaran gaji P3K Kabupaten Buol ditanggung oleh pemerintah pusat sebesar 21 miliar. Tidak perlu khawatir karena anggarannya telah disiapkan melalui APBN dengan alokasi dana sebesar 21 miliar. Diungkapkan bahwa pembayaran gaji P3K sedang berproses berkaitan dengan penginputan nomor induk pegawai. Insya Allah untuk tahap 1 gaji P3K di Buol akan cair bulan Mei mendatang. Nah, Bapak Ibu, sebagai bocorannya ini sepertinya tetap akan di-TMT-kan di bulan Maret, namun SPMT-nya yang Mei ya. Dia mengakui pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membayar gaji P3K menggunakan APBD. Pemerintah daerah bisa saja menggunakan APBD untuk gaji, tetapi itu hanya berlaku bagi kabupaten yang memiliki anggaran yang cukup dan memadai. Lisar Yudi mengatakan, jika pembayaran gaji P3K menggunakan APBD akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah.
Tapi jelasnya tentu untuk pembayaran TPP ini akan bersumber dari APBD. Di mana APBD untuk Kabupaten Bohol ini adalah 1 triliun ya. Di mana untuk struktur APBD-nya terdiri dari belanja daerah sebesar 1,2 triliun, pendapatan daerah 966 miliar, dan pembiayaan daerahnya sebesar 54,84 miliar. Sementara itu pendapatan daerah yang terdiri dari PAD sebesar 84 miliar, dari pusat sebesar 884 miliar. Jadi Bapak Ibu sangat memungkinkan ya gajinya nanti Bapak Ibu akan diterima melalui transfer dari pusat ke daerah melalui dana DAU. Jadi jelas ya beberapa daerah sudah menyerahkan SK dan akan menyerahkan SK pasca Lebaran, dan informasi terbaru adalah di Kabupaten Bohol, Sulawesi Tengah ya yang akan nanti menyerahkan SK di bulan Mei. Ya, sedangkan untuk proses update NIP-nya Bapak Ibu sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKN Bapak Zudan, ini selama libur Lebaran ternyata Kanrek tetap mengupdate ya, sebagaimana yang sudah kita update di video sebelumnya. Ada beberapa Kanrek tetap mengupdate penetapan NIP-nya walaupun tidak semua Kanrek melakukannya. Kemudian informasi yang kita dapatkan untuk kepastian ya tenaga non-ASN, khususnya rekan-rekan yang sudah mendapatkan status R2 dan R3 tanpa L. Di sini ada himbauan untuk segera diangkat ya, dan meminta kepastian kepada rekan-rekan semua, karena jelasnya jangan sampai ada rekrutmen honorer baru tetapi melalaikan R2 R3. Pemerintah pusat mewanti-wanti pejabat pembina kepegawaian atau daerah untuk tidak merekrut honorer baru lagi. Setiap instansi diharapkan menyelesaikan honorer yang sudah masuk database BKN. Ketua Asosiasi Provinsi Riau, Ekowi, mengatakan langkah pemerintah Prabowo menghentikan masuknya honorer baru harus didukung secara penuh. Jika tidak, honorer yang sudah terdata akan tersingkirkan. Kami sangat mendukung kebijakan pusat untuk tidak lagi merekrut honorer di provinsi serta kabupaten kota agar tidak ada lagi titipan honorer sehingga penyelesaian honorer ini bisa tuntas. Pemerintah pusat pun diminta komitmen menyelesaikan honorer R2 R3 dan P3K tahap 2 secara bertahap pada 2025 hingga 2026 mendatang. Ya, sampai detik ini Bapak Ibu kita belum dapat mengupdate informasi terkini berkaitan dengan bagaimana progres pengusulan paruh waktu ya bagi rekan-rekan R2 R3. Karena pada prinsipnya sejak dibatalkannya penundaan pengangkatan P3K tahap 1 ini kemarin kita dibenturkan dengan libur Lebaran ya. Pastinya setelah Lebaran ini akan ada update kembali setelah masuk kerja mulai tanggal 8 April ini nanti akan mulai ada perkembangan terbaru ya berkaitan dengan pelantikan, kemudian pengusulan R2 R3 menjadi paruh waktu ke pusat sebagaimana yang diminta oleh BKN. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.